Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindya dari UK Young Living. Oke, untuk hari ini aku mungkin agak sedikit bercerita. Badanku beberapa minggu ini kurang nyaman. Efek aku sering bertanggang karena jujur, untuk waktu kosong aku yang udah kupres itu tiap hari itu hanya 2-3 jam, dan itu aku pakai kadang untuk kelas BBC yang tiap malam itu dari jam 7 sampai jam 9, kadang ada jam 10 malam. Jadi aku akan berusaha untuk menyelesaikan BBC 2020 ini, karena aku di BBC 13 aku hanya 70% aku yang ikut, 30% lagi aku kurang, nggak aku bikin tugasnya. Jadi aku ada ketinggalan tugas, itu tentang BBC yang kelima. Itu aku tentang tujuan hidup aku. Sekarang ini tujuan hidup aku berbeda dengan tujuan hidup aku yang sebelum kerja dan waktu aku sekolah. Kalau waktu sekolah, tujuan hidup aku ingin menangkan olimpiade, ingin dapat beasiswa dari olimpiade. Waktu kuliah, ingin kerja di tempat yang bagus. Udah kerja mau jadi wanita karir. Ternyata pas nikah hanya ingin jadi ibu yang bisa jadi tempat bagi anak-anaknya dan bisa sebagai istri yang berbakti terhadap suami. Emang gampang ngomong, tapi ikhtiarnya minta ampun susahnya. Waktu untuk why aku mencapai tujuan itu butuh perjuangan, butuh ikhlas dan sabar. Misalnya waktu aku SMP, aku udah menang olimpiade. Kemudian ada olimpiade itu untuk yang bisa ngurus beasiswa. Aku jatuh, terus kepalaku kebentur, jauh terlemparnya dari posisi motor. Jadi aku naik ojek, dan ojeknya itu baru aku naik dia udah ngegas motornya sehingga aku terlempar jauh, dan udah terlempar kena lagi. Dia itu sebelah kanan kepalaku nggak bagus, dan mata kananku emang sering-sering kabur kalau udah terlalu lama di yang berbau radiasi seperti handphone, laptop. Itu udah mulai, dia akan mulai ngeblur. Dan ketika itu aku udah mulai jenuh, karena hidup aku sebelum jatuh dan setelah jatuh itu berbeda. Kalau sebelum jatuh, suatu informasi yang aku terima, lagi ngapain aja aku bisa nerima. Misal aku lagi nonton, terus ada orang yang nanya-nanya tentang matematika atau fisika, aku bisa. Namun ketika setelah jatuh, aku butuh berulang-ulang kali agar informasi itu bisa aku ingat. Terutama bahasa Inggris aku nggak bisa lagi. Udah kebalik semua, antara tuh susunan huruf-hurufnya itu udah kebalik. Kemudian waktu aku kuliah, aku mau nikah, tapi calon laki-lakinya meninggal. Kemudian waktu aku kerja, ingin jadi wanita karir, ternyata pas nikah harus jadi ibu rumah tangga full. Dan itu aku ternyata pas setelah nikah kena autoimun SLE yang mengakibatkan seluruh tubuh aku itu seperti luka bakar dan bernanah. Dan itu salah satu penyebab aku untuk hijrah. Dan ketika hijrah itu pun
bikin kamu introspeksi diri dan berusaha untuk perbaikan diri. Jadi why aku itu udah terjadi di waktu aku SMP. Bagaimana aku bisa mencapai yang aku inginkan, itu semuanya butuh perjuangan dan butuh suatu statement di otak ini. Kita manusia hanya bisa berdoa, berusaha sesuai kemampuan kita. Intinya berusaha atau ikhtiar itu di titik terbaik kita. Namun semua hasilnya itu ada di tangan pencipta. Gak bisa kita sebagai manusia, kalau ada sesuatu hal yang kita lakukan kemudian tidak tercapai, terus malah marah ke pencipta, itu jangan. Karena pencipta itu lebih tahu apa yang terbaik untuk diri kamu, bukan diri kamu sebagai manusia. Jadi ketika kamu berusaha ingin beli A, namun tidak pernah tercapai, ternyata yang dibelinya adalah B. Karena bagi Allah atau pencipta itu, yang B itu lebih baik untuk kamu daripada yang A. Seperti itu juga kita berusaha orang-orang suka sama kita, tertarik sama kita, namun orang-orang itu tidak pernah menyatu dengan diri kamu. Kamu udah introspeksi diri, udah memperbaiki diri kamu, udah mencari di mana titik kamu, namun orang tersebut tetap tidak mau menyatu dengan diri kamu. Jangan khawatir, karena dalam suatu hubungan, jangankan hubungan manusia sesama, hubungan pasangan aja sesama, karena kita muslim, yang baik pasti yang baik, yang jelek pasti dengan yang jelek pasangannya. Jadi ketika kamu memasuki suatu perkumpulan, kemudian kamu tidak diterima di sana dan kamu tidak menyatu, sedangkan kamu udah berusaha tapi mereka tidak respon sama kamu, jangan dipikirkan. Kalau kamu pikirkan itu, kamu tidak bisa mencari di mana letak why diri kamu, jati diri kamu itu di mana. Manusia ini ketika dia punya why ini terjadi setelah ada permasalahan-permasalahan yang kita sebagai manusia menerimanya. Ketika kita udah menerima, kita bangkit, kita maju. Aku kalau di SMP aku dulu itu mundur dan aku tidak berjuang untuk memperbaiki diri dan belajar lebih giat lagi, mungkin aku nggak SMA, mungkin aku nggak kuliah, dan mungkin aku nggak kerja. Kemudian aku nggak pernah ngerasain kehilangan orang yang mau nikah, meninggal dunia. Mungkin aku tidak pernah merasakan yang namanya keikhlasan, ikhlas terhadap jasad ya, jasad terhadap jasad manusia. Ketika aku kerja dari wanita karir berubah jadi ibu rumah tangga, kalau aku tidak ikhlas dengan posisi aku sebagai kodratnya wanita, mungkin aku gak bisa full di rumah nerima keadaan ini. Aku bisa ngerawat anak, aku bisa kasih makanan anak yang alami, aku masak sendiri, buat cemilan anak aku bisa, dan aku bisa berbisnis sambil ngerawat anak, dan aku tidak menyusahkan orang tuaku di hari tuanya untuk merawat anak-anakku. Dan itu adalah why aku dari histori aku SMP. Mungkin ada orang yang jadi wanita karir, ada yang jadi ibu rumah tangga, itu pilihan. Jadi jangan disamakan antara yang satu dengan yang lainnya. Kalau aku dulu kerja, kuliah, terus aku juga magang di Chevron dulu,
Dan itu kalau aku tidak menerima keadaan itu dengan ikhlas, mungkin aku nggak bisa jadi ibu rumah tangga, dan mungkin aku hanya akan memberikan rasa ketidakpuasan aku terhadap keluarga aku sekarang. Namun ketika hati ini udah merasakan kelapangan, udah menerima, apapun bisa dilakukan. Dan aku selalu, karena aku muslim, ya udah, tujuannya dapatin pahala. Kemudian dengan berpakaian hijrah, sedangkan dulu itu kuliahnya di elektrikal, banyak cowok, dan aku berpenampilan tidak seperti sekarang. Perubahan ini butuh proses. Cadar ini bisa bikin kamu sesak loh kalau baru-baru. Tapi, dan apalagi baju ini juga panas loh, lagi keluar. Namun karena bukan kita tidak bisa, tapi dibiasakan. Ketika udah terbiasa, ini enjoy. Kenapa bisa enjoy? Karena why aku di sini. Aku berusaha untuk memperbaiki diri ini. Karena bagi aku begitu banyak masa lalu aku yang aku terima, bertubi-tubi masalah yang aku pikir ini adalah tempat pendewasaan aku. Mungkin hanya itu.